Baik, kami akan mewawancarai salah satu mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu Saudari Nafila. Baik, pertanyaan saya itu, apakah Anda aktif menggunakan media sosial? Ya, saya aktif menggunakan media sosial setiap hari. Apakah Anda sering melihat konten flexing di media sosial? Sering sekali saya melihat konten flexing di media sosial. Lalu menurut Anda, apa tujuan orang tersebut membuat konten seperti itu? Ada yang ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya dan ada juga yang ingin meningkatkan popularitas. Apakah konten tersebut memengaruhi cara Anda memandang diri sendiri? Iya, tapi saya sadar bahwa apa yang ada di media sosial itu belum tentu sesuai gitu loh. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan wawancaranya. Baik, saya akan mewawancarai informan kedua dari Saudari Dian. Baik, pertanyaan pertama, apakah Anda aktif menggunakan media sosial? Ya, saya aktif menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Baik, apakah Anda sering melihat konten flexing di media sosial? Sangat sering, terutama di TikTok dan Instagram seperti Reels. Menurut Anda, apa tujuan mereka untuk membuat konten tersebut? Menurut saya mungkin hanya untuk membagikan hasil pencapaian mereka, atau ya ingin membagikan barang bermerek. Oke. Apakah Anda pernah membandingkan diri dengan orang lain yang memposting konten-konten tersebut? Kalau saya sendiri sih tidak. Saya hanya Termotivasi begitu? ya termotivasi, seperti melihat barang-barang bermerek mereka, saya bermotivasi suatu saat mungkin saya bisa mencapai gitu. Oke. Baik, Saudara Dian, terima kasih atas perhatian dan ingin diwawancarainya. Baik, di sini kami akan mewawancarai informan ketiga, yaitu Saudari Verlita. Pertanyaannya yaitu, apakah Anda aktif menggunakan media sosial? Ya, saya sangat aktif menggunakan media sosial untuk mencari hiburan dan informasi. Lalu, apakah Anda sering melihat konten flexing? Sering, hampir setiap kali saya buka TikTok saya selalu melihat konten flexing. Apa pendapat Anda tentang konten tersebut? Menurut saya, mungkin ada sebagian orang yang ingin menunjukkan hasil kerja mereka atau pencapaian mereka selama ini, tapi ada juga sebagian orang yang hanya ingin dapat pengakuan dari orang lain, kayak mencari perhatian gitu. Apakah konten flexing memengaruhi cara Anda memandang diri Anda sendiri? Sedikit, karena konten flexing bisa membuat saya lebih ingin meningkatkan kemampuan diri sendiri gitu. Jadi termotivasi. Baik, terima kasih Saudari Verlita. Budaya flexing atau penceritaan diri banyak ditemukan di media sosial seperti TikTok dan Instagram. Banyak pengguna, terutama mahasiswa, yang sering mengunggah foto atau video yang memperlihatkan gaya hidup mereka, seperti nongkrong di kafe mahal, membeli gadget terbaru, memberi kendaraan baru, atau berlibur ke tempat wisata yang populer. Fenomena ini dilakukan untuk mendapatkan perhatian, pengakuan sosial, dan membangun citra diri yang positif. Namun, selain mendapat motivasi dari orang lain, konten flexing juga dapat menimbulkan perilaku konsumtif dan rasa minder karena adanya perbandingan dari pengguna media sosial lainnya. Baik, jadi kesimpulan dari budaya flexing, hasil akhir dari observasi, wawancara, dan dokumentasi pencitraan diri di media sosial banyak ditemukan. Contohnya TikTok, IG menjadi platform utama untuk menyiarkan informasi tersebut. Budaya flexing sendiri memiliki dampak positif, contohnya untuk motivasi dan personal branding. Namun memiliki juga dampak negatifnya, seperti perilaku konsumtif maupun rasa minder yang ditimbulkan oleh konten tersebut. Jadi, pengguna media sosial lebih baik dalam menyikapi konten-konten yang mereka konsumsi maupun yang mereka upload. Terima kasih.